Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita telah dapat membuat tugas kelompok yaitu presentasi video pedagogi tentang hakikat pendidik, peserta didik dan klasifikasinya. Dan tidak lupanya selawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti adanya saat sekarang ini. Baiklah, kami kelompok 7 izinkan untuk memperkenalkan diri. Saya, Poppy Karmijah dengan NIM 2200527 selaku moderator, dan rekan saya, Saya Safik Maulido dengan NIM 2200534 sebagai pembaca materi pertama. dan saya Vinanda Rahmi dengan NIM 2200540 sebagai pemateri kedua. Baiklah, selanjutnya materi pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan norma kepada individu melalui berbagai metode, seperti pelatihan atau pengalaman untuk membantu perkembangan intelektual, sosial, emosional, dan moral mereka. Dengan pendidikan dapat membentuk pribadi atau individu yang lebih baik. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya Safik Maulido. Kepada Safik dipersilakan. Uh, Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang hakikat pendidikan. Pendidikan adalah individu yang berperan dalam proses pendidik adalah individu yang berperan dalam proses pendidikan untuk membantu proses pendidik mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai pendidik juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing peserta didik dalam mencapai potensi terbaik mereka. Mereka bekerja di berbagai tingkat pendidikan mulai dari tingkat persekolahan dasar hingga kepada perguruan tinggi atau universitas. Adapun beberapa peran pendidik yang pertama yaitu mengajar dan menyampaikan materi. Pendidik memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik melalui pengajaran dan penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua yaitu membimbing. Mereka membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan pribadi, sosial, dan akademik. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu evaluasi dan penilaian. Pendidik mengevaluasi kemajuan peserta didik melalui ujian, tugas, dan nilai-nilai lainnya, juga penilaian lainnya untuk mengatur pemahaman mereka. Yang keempat yaitu menjadi contoh teladan. Pendidik juga berperan sebagai teladan atau sebagai contoh teladan dalam perilaku dan etika yang baik untuk peserta didik. Yang selanjutnya yaitu tentang klasifikasi pendidik. Pendidik dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai kriteria seperti tingkat pendidikan yang diajarkan, jenis, institusi, dan fungsinya. Adapun beberapa klasifikasi umum tentang pendidik yang pertama yaitu berdasarkan tingkat pendidikan yang diajarkan. Berdasarkan tingkat pendidikan yang diajarkan, yang pertama yaitu guru prasekolahan yang mengajar anak-anak usia prasekolahan. Yang kedua yaitu guru SD atau sekolah dasar yang mengajar anak-anak pada sekolah dasar. Yang ketiga yaitu guru SMP yang mengajar anak-anak pada sekolah menengah pertama. Yang keempat yaitu sekolah guru SMA yang mengajar
peserta didik pada sekolah menengah atas. Yang kelima yaitu dosen perguruan tinggi yang mengajar di tingkat perguruan tinggi atau universitas. Yang kedua yaitu berdasarkan jenis pendidikan. Berdasarkan jenis pendidikan, yang pertama yaitu guru umum. Guru umum mengajar mata pelajaran umum seperti contohnya mengajar matematika, mengajar bahasa Indonesia, dan mengajar mata pelajaran lainnya. Yang selanjutnya yaitu guru khusus. Guru khusus yaitu guru yang mengajar mata pelajaran khusus seperti seni, musik, atau olahraga. Yang selanjutnya itu guru spesialis. Guru spesialis yang mengajar di bidang tertentu seperti bahasa Inggris, sains komputer, atau seni pertunjukan. Yang klasifikasi yang selanjutnya yang ketiga yaitu berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya yang pertama pendidikan utama. Pendidikan utama yang mengajar di kelas dan memiliki tanggung jawab langsung terhadap peserta didik. Yang kedua yaitu pendidik pembimbing yang memberikan bimbingan dan konseling peserta didik. Yang ketiga yaitu pendidik peneliti yang fokus pada penelitian dan pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu pendidik memainkan peran penting dalam membantu masa depan generasi muda, memainkan peran utama dalam perkembangan masyarakat negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Safik Maulido telah menjelaskan materinya dengan baik. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Vinanda Rahmi. Kepada Vinanda dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peserta didik. Peserta didik adalah individu yang mengikuti proses pendidikan di berbagai tingkat, dimulai dari prasekolah hingga ke perguruan tinggi. Selain itu, peserta didik juga memiliki arti di mana seorang individu yang mengambil bagian dalam proses pendidikan formal ataupun pendidikan non-formal. Mereka adalah sebuah subjek utama dari pendidikan yang berusaha untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Klasifikasi peserta didik dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria seperti usia, tingkat pendidikan, dan jenis pendidikan. Di antaranya yang pertama berdasarkan usia. Yang pertama anak usia dini atau biasa disebut sebagai prasekolah. Biasanya di sini yaitu anak-anak yang berusia mulai dari 0 hingga 6 tahun. Mereka mengikuti pendidikan prasekolah untuk memiliki persiapan awal sebelum memasuki sekolah dasar. Selanjutnya sekolah dasar di mana peserta didik di sini berusia 6 sampai 12 tahun dan pendidikan sekolah menengah pertama yaitu dimulai dari umur 12 sampai 15 tahun dan SMA dimulai dari usia 15 sampai 18 tahun. Dan selanjutnya berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki atau perempuan biasanya tidak ada perbedaan signifikan dalam pendidikan berdasarkan jenis kelamin. Tetapi ada program pendidikan khusus yang memungkinkan ditawarkan untuk menangani kebutuhan khusus. Selanjutnya, berdasarkan jenis pendidikan. Next slide. Yang pertama, pendidikan formal. Di sini pendidikan formal yaitu peserta didik mengikuti kurikulum yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Dan untuk pendidikan non formal, biasanya peserta didik mengikuti pendidikan di luar lembaga formal seperti kursus, pelatihan, atau program pembelajaran online. Selanjutnya, berdasarkan kemampuan khusus. Di sini peserta didik atau individu dengan kebutuhan khusus seperti disabilitas fisik atau intelektual yang memerlukan pendekatan pendidikan yang disesuaikan. Selanjutnya berdasarkan tujuan pendidikan. Di sini
Yang pertama, peserta didik reguler. Mereka mengikuti kurikulum umum dan berusaha mencapai tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu. Selanjutnya, peserta pendidikan khusus, di mana mereka mungkin memiliki kebutuhan pendidikan yang berbeda dan mengikuti kebutuhan khusus. Adapun tantangan dalam sebuah pendidikan yaitu setiap jenis peserta didik memiliki kebutuhan dan tantangan yang unik. Peserta didik berkebutuhan khusus mungkin memerlukan dukungan tambahan. Penting bagi pendidik atau lembaga pendidikan untuk memahami perbedaan ini dan menyediakan lingkungan yang inklusif dan mendukung peran sebuah peserta didik. Selanjutnya, pendidik memiliki peran utama yaitu memandu, mendukung, dan memberikan pendidikan yang sesuai untuk setiap jenis peserta didik mereka. Pentingnya pendidikan bagi peserta didik yaitu pendidikan memberikan landasan bagi perkembangan individu, membuka karir, dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan negara. Itulah gambaran lengkap tentang peserta didik beserta klasifikasinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vinanda Rahmi telah menyampaikan materinya. Dapat saya simpulkan dari penyampaian materi oleh rekan-rekan saya tadi, bahwasanya pendidikan merupakan proses penting dalam perkembangan individu dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya melibatkan penyampaian informasi, tetapi juga pembentukan karakter, keterampilan, dan pemahaman bagi peserta didik. Nah, peserta didik memiliki peran sentral dalam proses ini, dan mereka dapat mengklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria seperti usia, tingkat pendidikan, dan tujuan pembelajaran. Pendidikan bertujuan untuk menghasilkan individu yang terampil, berpengetahuan, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat maupun negara. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.